Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, kenalkan nama saya Aldin Rama Putra, NIM 2401103925097764 dari SPTK Universitas Negeri Surabaya, bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di UPTT SMP Negeri 7 Kabupaten Tebo pada mata pelajaran IPA dengan materi Sistem Pencernaan pada Manusia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar pada hari ini? Baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah kita belajarnya hari ini ya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Ayo, ketua kelas untuk memimpin doanya. Dulu, ketua siapa yang tidak hadir ini? Ada semua? Alhamdulillah kalau kita hadir semua. Baiklah, kita lanjutkan. Kita sebelum perjalanan ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Semuanya harap berdiri. Jadilah
kita belajar hari ini tentang apa? Belajar apa hari ini? IPA. Tentang apa? Ya, tentang apa? Kurang semangat. Apa? Sistem pencernaan. Ya, biar kita lebih semangat lagi, kita adakan ice breaking ya. Jadi semuanya harap dengarkan, kita tepuk semangat ya. Kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Masih sudah semangat? Dalam. Kalau sudah semangat, kita lanjutkan materi hari ini ya. Sebelum materi kita lanjutkan tentang sistem pencernaan pada manusia, ada yang Bapak ingin tanyakan kepada kalian. Yang pertama itu apa? Kira-kira ya, tadi pagi kalian sarapan pagi? Iya. Sarapan pagi tadi? Iya. Apa tujuannya kalian sarapan pagi? Biar ada perut. Biar apa? Biar ada sakit perut. Biar ada sakit perut. Ada lagi? Biar ada energi. Ya, biar ada energi. Energi. Ya. Jadi itu. Jadi kalau apa tujuannya sarapan? Itu yang pertama apa tadi? Biar kenyang. Biar tidak sakit perut. Biar ada energi. Yang keempat apa? Biar ada nutrisi. Biar apa? Fokus Belajar. itu ya. Yang kedua Bapak akan buka itu tentang sistem pencernaan ya. Itu tentang struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Ya. Sebelum itu, Pak ingin tanyakan kepada kalian. Satu. Pernahkah kalian itu sakit perut? Nah. Kenapa sakit perutnya? Telat makan. Yang kedua, apa permasalahan dalam sistem pencernaan itu? Yang pertama apa? Kakinya. Apa lagi? Diare, sembelit, apa lagi yang terakhir? Ambeien atau wasir, itu ya. Yang pertama itu ada diare, ya, ada sembelit, ada apa? Ada lagi tukak lambung atau mak, dan terakhir apa? Wasir, ya. Jadi wasir ini yang paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Karena wasir ini adalah dia berada benjolan pada anusnya. Ya, membakar pada anusnya. Makanya orang yang ambil ini dia saat BAB ya, dia akan mengeluarkan darah. Ya. Jadi tujuan ini dia harus dioperasi. Itu. Jangan sampai kayak titik-titik itu ya. Jangan sampai. Lanjut kita. Yang kedua itu tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini ada dua yang kalian harus ketahui. Yang pertama itu peserta didik dapat menyebutkan macam-macam organ pencernaan. Jadi kalian harus tahu apa saja yang termasuk organ-organ pencernaan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan. Pastinya setiap organ pencernaan ini dia mempunyai fungsinya. Sampai sini paham? Paham. Dan kalau dari paham lagi, Bapak ada videonya, video tentang sistem pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia, khususnya organ-organ pencernaan. Setiap hari kita makan berbagai jenis makanan. Tapi, tahukah kalian apa yang terjadi dengan makanan setelah kita telan? Yuk, kita mulai petualangan seru untuk mengenal lebih dekat organ-organ yang berperan penting dalam pencernaan makanan. Organ-organ pencernaan menurut fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu organ utama pencernaan serta organ pendukung pencernaan. Organ utama pencernaan merupakan organ yang secara langsung dilewati oleh makanan yang masuk ke dalam tubuh. Organ tersebut secara berturut-turut adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus.
Sedangkan organ pendukung pencernaan merupakan organ yang tidak dilewati oleh makanan, namun ikut berperan dalam memproduksi dan menyalurkan hormon-hormon pencernaan. Organ tersebut yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Mari kita ulas satu persatu organ pencernaan dan fungsinya, mulai dari mulut. Mulut merupakan organ pertama dalam sistem pencernaan dan memiliki fungsi penting. Di antaranya ada gigi. Gigi berfungsi mengunyah makanan menjadi potongan kecil. Lidah membantu mengaduk makanan dan membentuk bolus untuk ditelan. Selanjutnya ada juga kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Organ pencernaan berikutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan atau nama lainnya adalah esofagus merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Gerakan peristaltik mendorong makanan menuju ke lambung. Organ pencernaan ketiga, lambung. Lambung adalah organ berotot berongga yang menampung makanan ketika sedang dicampur dengan enzim lambung. Fungsi utamanya yaitu menyimpan makanan sementara, pencernaan mekanis melalui peristaltik lambung, serta pencernaan kimiawi melalui asam lambung atau HCl. Fungsi dari asam lambung adalah mengaktifkan pepsinogen menjadi enzim pepsin. Enzim pepsin memecah protein menjadi asam amino, dan enzim renin mengemulsikan protein susu. Setelah dicerna di lambung, makanan akan berbentuk menjadi seperti bubur. Nah, setelah bentuknya seperti bubur, maka makanan siap untuk dimasukkan ke dalam organ berikutnya. Organ selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, merupakan bagian pertama usus halus di mana sebagian besar pencernaan kimiawi terjadi. Enzim dari pankreas dan empedu dari kantong empedu membantu proses ini. Bagian kedua yaitu jejunum dan bagian ketiga yaitu ileum. Jejunum merupakan bagian tengah atau disebut dengan usus kosong, dan ileum merupakan bagian akhir dari usus halus atau disebut dengan usus penyerapan. Nah, bagian ini merupakan tempat terjadinya penyerapan nutrisi makanan. Setelah sari-sari makanan atau nutrisi pada makanan diserap, maka makanan akan berlanjut menuju ke organ pencernaan berikutnya, yaitu usus besar. Usus besar merupakan saluran setelah usus halus dan meluas ke saluran anus. Usus besar merupakan tempat sisa makanan keluar dari tubuh. Usus besar melakukan beberapa fungsi penting, yaitu menyerap air dan garam dari sisa makanan, kemudian membusukkan sisa makanan dari bahan yang tidak tercerna. Selanjutnya akan masuk ke organ pencernaan berikutnya, yaitu rektum. Rektum ini menghubungkan usus besar ke anus. Rektum bertindak sebagai reservoir tempat tinja terakumulasi sebelum siap untuk dibuang. Dari rektum kemudian menyambung ke anus. Anus ini menandai tempat keluarnya sisa makanan. Otot, saraf, dan selaput lendir bekerja sama untuk memfasilitasi pergerakan feses dan dapat dikendalikan. Nah, selanjutnya adalah organ-organ pencernaan yang Jadi bagi kalian yang malas untuk nonton ya, atau malas untuk melihat video di depan, ada videonya bagikan ke link ruang kelas kalian. Dan juga bagi kalian yang hobinya membaca, itu bisa dibuka halaman 180 ya, tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi kita coba jelaskan ya tentang sistem pencernaan pada manusia. Pertama, dengarkan. Pertama itu nasi yang kita makan itu akan masuk ke dalam mulut. Nasi itu akan masuk ke dalam mulut. Setelah itu akan dikunyah oleh apa? Oleh gigi. Dalam mulut ini ada 2 pencernaan. Yang pertama ada pencernaan apa? Mekanik. Yang kedua apa? Pencernaan kimiawi. Ya. Jadi pencernaan kimiawi ini itu yang dibantu oleh enzim apa? Enzim amilase. Gunanya apa? Untuk
mengubah karbohidrat atau nasi ini menjadi apa? Menjadi gula atau glukosa. Setelah itu barulah dia masuk mana? Ke kerongkongan atau esofagus. Itu digunakan menggunakan yang namanya otot peristaltik. Setelah itu melalui kerongkongan dia masuk ke apa? Ke lambung. Dia akan masuk ke mana? Ke lambung. Di dalam lambung ini ada yang nama lagi pencernaan apa? Kimiawi. Yang dibantu oleh 3 enzim. Yang pertama apa? Ada pepsin. Yang kedua ada renin dan asam klorida. Setelah itu baru dia masuk ke mana? Ke usus halus. Nah, usus halus ini gunanya untuk penyerapan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Setelah itu baru masuk mana? Ke usus besar. Dalam usus besar ini adalah apa? Memisahkan antara air dan ampas. Jadi di dalam usus besar ini air itu disimpan atau diserap dan akan disisakan ampas. Ampas inilah yang akan masuk ke rektum atau anus dan keluar melalui anus berupa apa? Feses atau kotoran. Apa yang dipaham? Ya. Biar kalian lebih semangat lagi belajarnya, Bapak akan memutarkan yang namanya video atau lagu tentang sistem pencernaan. Siapa yang suka bernyanyi? Ada yang suka nyanyi? Banyak ya yang suka nyanyi ya. Kita akan nyanyi bersama-sama tentang lagu. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dipunya oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lambung masuk kerongkongan, ada gerak peristaltik. Dorong masuk ke lambung dengan 3 macam enzim. Enzim pepsin, enzim renin, juga asam klorida. Pencernaan di lambung secara kimiawi. Pencernaan di lambung secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus sudah serap air hingga sisakan ampas. Ampas lalu keluar lewat anus. Itulah pencernaan dalam tubuh manusia. Harus diketahui oleh kita semua. Harus diketahui oleh kita semua. Janganlah sampai lupa jaga pola hidup sehat agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Sistem pencernaan kita wajib dipelihara sebagai wujud syukur pada Tuhan yang Esa. Ya, sudah paham semuanya tentang sistem pencernaan? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ya. Ini adalah Pak akan membagikan EKPD-nya atau lembar beasiswanya. Ini nanti kalian isi, kalian diskusi sama teman-temannya. Nanti setelah ini baru nanti akan konsultasi. Siap? Ya, pembantu mana? Pembantu ya. Akan dikerjakan. Kelompok 2. Ya, kelompok 3 mana? Ya. Kelompok 4. Ya, silakan dikerjakan.
11 lembaran. Iya, ini 11 lembaran. Jadi ini Pak ada gambarnya. Nanti gambar ini tolong kalian nanti jelaskan ya. Mana mulutnya, mana lambungnya ya. Nanti kalian apa? Nanti kalian apa kan? Bacakan kayak mulut fungsinya untuk apa ya? Ya nanti dibacakan. Ini kayak fungsinya apa? Ya. Ini ditambah lagi ya. Nanti kayak ini kan nanti ini kan akan dikerjakan ya. Ada yang ingin tanyakan lagi? Nanti akan dikerjakan ya. Kerjakan yang sudah membaca silakan dibaca soalnya, dibaca jawabannya ya. Dengarkan, nanti yang sudah tolong ke tangan ya. Nanti kelompok yang sudah silakan ke tangannya. Ada Pak? Kalau nggak paham nanti dilihat di apanya. Ayo semangat. Dilihat ya, dibaca ya. Apa ya? Lihat.
3 udah? Nanti yang nggak paham ditanyakan ya.
mana apanya? Yang berapa di mana? Iya Pak.
Kelompok 2 udah? Lagi. Kelompok 3 udah? Udah. Enggak? Katakan yang kelompok yang sudah. Kelompok 3, kelompok 4, lagi. Kelompok 1 gimana? Belum. Kelompok 3 mana udah? Kelompok 2, kelompok 1 udah? Lagi? Udah kan? Udah semuanya? Udah? Kelompok 3? Udah semuanya? Kelompok 2? Udah? Kelompok 1? Lagi? Ya, apa? Mana apa sudah? Lagi. Ayo, siapa yang mau maju duluan? Ada yang mau maju duluan? Angkat tangan. Berapa? Kelompok 2 atau kelompok 3? Ah? Yang kemajuan apa kelompok mana? Udah. Kita beri upload untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2, sampai maju. Presentasikan hasil diskusinya kepada teman-temannya dan ngomongnya harus lantang ya. Biar teman-temannya paham apa yang kalian diskusikan dan jelaskan. Semuanya dengarkan, tolong dengarkan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pencernaan pada manusia ada 6. Pertama ada mulut, kedua ada sistem tenggorokan, ketiga ada lambung, keempat ada usus halus, kelima ada usus besar, dan keenam ada anus. Macam-macam organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama ada mulut. Fungsi utama mulut dalam pencernaan adalah memulai proses pencernaan dengan mengunyah makanan menjadi potongan kecil dan
2. Tenggorokan. Fungsi utama adalah bagian untuk makan dan udara, membantu mengarahkan makanan ke area terbuka, ronggongan dan udara ke trachea. 3. Lambung. Fungsi utama adalah menyimpan, mencerna, dan memproses makanan yang masuk ke dalam tubuh. 4. Usus halus. Fungsi utama usus halus adalah untuk menyerap nutrisi penting, vitamin mineral, mineral, asam amino, dan asam lemak, serta membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. 5. Usus besar. Fungsi utama usus besar adalah untuk menyerap air. 6. Anus. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat keluarnya feses. Ya, aplaus untuk kelompok di dua. Siapa lagi? Kelompok mana? Kelompok 3. Silakan. Yang lain tolong didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Plus untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Masih semangat? Biar kita lebih semangat lagi, kita efekin dulu ya. Biar lebih semangat. Nanti kita lanjut lagi kelompok lagi ya. Silakan Bapak-bapak, bapaknya. Sudah, dengarkan. Tepuk semangat. Semangat. Masih semangat? Kita lanjut lagi ke kelompok 1. Harap yang lain dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pencernaan pada manusia. 1 mulut, 2 tenggorokan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 halus. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air luar. Pipa air hidup mengandung mukosa atau lendir senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri. 2 kerongkongan sebagai saluran yang menghubungkan hidung dan mulut ke kerongkongan dan dari kotak suara. 3 lambung menyimpan makanan sementara. 4 usus halus berfungsi dalam usus halus terjadi pertunahan secara biologis saja. Pada terdapat saluran yang terhubung dengan rambut, embus dan faringes. 5 usus besar. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus usus atau usus 6 lambung berfungsi halus adalah Ya. Ya. Sudah kelompok 1? Sudah, silakan duduk. Apa terakhir ya untuk kelompok 4 silakan maju. Presentasikan hasil videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pencernaan pada manusia. 1 mulut, 2 lambung, 3 kerongkongan,
Sudah paham semua ya? Jadi Bapak ulangi sedikit ya tentang sistem perencanaan ini biar kalian lebih paham ya. Jadi sistem perencanaan ini ya, dengarkan baik-baik, itu dimulaikan dari apa? Mulut. Jadi dia apapun yang kita makan, mau itu nasi ya, mau itu apa lagi? Lontong atau sebagainya, itu akan masuk dalam mulut kita. Itu akan dikunyah oleh apa? Gigi. Nah, jadi gigi ini akan mengunyah makanan itu sampai halus. Dalam ini adalah namanya dua pencernaan. Yang pertama apa? Pencernaan mekanik. Yang kedua apa? Pencernaan kimiawi. Jadi dalam pencernaan kimiawi ini dia dibantu oleh satu enzim, ya, satu enzim yang membantu dia. Yaitu disebut apa? Enzim apa? Amilase. Jadi enzim amilase ini fungsinya untuk apa? Untuk mengubah karbohidrat atau makanan menjadi apa? Gula atau glukosa. Setelah itu akan masuk mana? Ke kerongkongan. Nah, jadi dia akan masuk ke kerongkongan ya, atau dikenal ke kerongkongan. Itu atau esofagus. Setelah itu baru dia akan masuk mana? Ke lambung. Ya. Jadi makanan itu yang kita makan itu akan melalui kerongkongan baru masuk ke lambung. Dalam lambung ini terjadi lagi pencernaan. Dan disebut dengan pencernaan apa? Kimiawi atau kimiawi ya. Jadi dia ada 3 lagi enzim yang akan dibantunya. Yang pertama apa? Enzim apa? Pepsin. Yang kedua apa? Renin. Yang ketiga asam klorida. Ini asam klorida yang terakhir ini dia akan memecah makanan itu menjadi lebih halus lagi dan akan masuk ke mana? Usus halus. Dia akan masuk ke usus halus kita. Nah, dalam usus halus inilah terjadi penyerapan sisa-sisa makanan. Jadi sisa makanan ini akan diolah lagi menjadi apa? Energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Setelah itu baru dia masuk ke apa? Usus besar. Di dalam usus besar ini adalah penyerapan air dan sisanya apa? Ampas. Jadi gunanya usus besar ini dia akan menyerap air ya dan meninggalkan apa? Ampas ya. Jadi dia akan meninggalkan ampas. Setelah itu barulah ampas ini ya, atau ampas ini kan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi akan masuk ke dalam apa? Rektum. Barulah dia ke apa? Ke anus. Berupa apa? Feses atau disebut nama kotoran. Sampai sini paham? Kalau paham, kita lanjutkan. Di sini siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Ya, rekan-rekan berdiri ya. Saya membaca kesimpulannya. Sistem pencernaan pada pertama kali terjadi di mulut. Di dalam mulut, makanan berikutnya menggunakan gigi. Terjadilah 2 macam pencernaan, yaitu pencernaan organik dan pencernaan kimiawi. Kemudian masuk melalui esofagus atau tenggorokan, masuk ke dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi. Masuk oleh 3 enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Lalu masuk ke dalam usus halus terjadi penyerapan sisa-sisa makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian masuk ke dalam usus besar. Dalam usus besar ini memisahkan air dengan ampas yang tidak dibutuhkan lalu keluar melalui rektum atau anus berupa feses. Iya. Sudah paham? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Yang terjadi terakhir itu ada refleksi, ya. Jadi refleksi ini itu adalah kebahagiaan kalian dalam pembelajaran hari ini, ya. Jadi refleksi ini adalah apa yang kalian rasakan saat belajar sistem pencernaan ini dengan metode apa? Sistem
Jadi yang pertama itu ada ini refleksinya. Yang pertama, kalian menyampaikan perasaan selama pelajaran hari ini. Jadi kalian sampaikan perasaan kalian selama pelajaran hari ini, apa rasanya. Yang kedua, menyampaikan hal yang menarik selama pembelajaran hari ini. Yang ketiga, apa harapannya kalian dalam pembelajaran berikutnya. Ya. Jadi yang pertama itu perasaan kalian pelajaran hari ini apa? Apakah senang? Apakah rasanya biasa saja ya? Yang kedua ini yang menarik ya, apa dari lagunya, apa dari PowerPoint-nya ya. Yang terakhir harapannya yang akan datang. Apa yang bisa? Angkat tangan. Bisa? Angkat tangan. Yang bisa? Yang malu dulu apa? Kalau benar kita semua. Ada? Angkat tangannya. Ya, akan berdiri. Pertanyakan ya. Yang pertama itu apa perasaan kamu selama pembelajaran hari ini? Senang. Apa lagi? Ceria. Apakah ceria rasanya? Ceria. Itu yang kedua. Hal yang menarik itu apa dalam pelajaran ini? Lagu pembelajaran. Lagu pembelajaran. Apa lagi? Speakingnya dan apa lagi? Presentasinya. Yang terakhir itu harapan pelajaran berikutnya. Apa harapannya? Apakah kita harus menggunakan metode ini lagi? Apa gimana? Oh, berarti kita harus menggunakan metode ini lagi ya. Semuanya setuju? Setuju. Ada yang lain pendapatnya? Tidak ada pendapat lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita ya. Semuanya harus berdiri. Untuk pelajaran berikutnya itu tentang apa? Sistem pernapasan. Jadi untuk pelajaran kita berikutnya kita akan bahas yang namanya sistem pernapasan. Ya, semuanya harus ingat ya. Jadi untuk akhir pelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Ya, apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita sendiri dan ke depannya. Mohon untuk ketua mungkin doanya. Ya,